Di dalam nama Tuhan Yesus berkata-kata, Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video kali ini seperti seri sebelumnya ya, saya akan membahas tentang keakuratan Alkitab. Dan yang berikutnya kita akan bahas tentang Bahtera Nuh. Nah, mungkin kisah Nuh itu bukan kisah yang awam ya, karena sudah umum orang sudah mengetahui kisah tentang Bahtera Nuh. Karena bukan hanya dari agama Kristen saja yang mempunyai kisah tentang Bahtera Nuh, bahkan di agama lain pun ada kisah tentang Bahtera Nuh. Nah, kalau kita buka ke Kejadian 6, ingat ya, Kejadian 6 atau Genesis ya. Kejadian 6 atau Genesis 6 ya. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat 12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu. Ya, ayat 15 perhatikan ya. Ukuran batra itu adalah 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah Kitab Kejadian ini ditulis oleh Musa, artinya ditulis di zamannya Musa. Nah, peristiwa Nuh ini, Bahtera Nuh ini adalah kira-kira berapa ratus tahun atau mungkin sudah ribuan tahun sebelum Musa. Masa yang lama sekali, jauh sebelum Musa. Loh, bagaimana Musa bisa menulis peristiwa tentang Bahtera Nuh? Nah, disinilah ada dua kemungkinan. Kita berpikir secara objektif ya. Kemungkinan pertama, Musa hanya mengarang, hanya mengarang peristiwa di masa lalu, seperti orang menceritakan dongeng, hanya mengarang. Lalu kemungkinan kedua, Musa benar mendapatkan inspirasi dari Tuhan. Jadi Alkitab adalah tulisan yang diinspirasi oleh Allah. Musa benar-benar mendapat inspirasi dari Tuhan sehingga dia bisa menulis kitab suci dengan sedemikian detail. Bahkan untuk masa-masa sebelum dia lahir. Nah, bahkan terlalu detail sampai peristiwa Bahtera Nuh pun dicatat sampai kepada ukurannya. Oke, sekarang kita kembali ke fakta penemuan arkeologi. Di abad 20-21 ini ternyata ditemukan fosil Bahtera Nuh. Ya. Nah, saya akan mencoba mencari sumber beritanya. Dan beritanya banyak, kalau teman-teman mau mencari sumber beritanya banyak, tetapi karena saya sedang membuat video dalam konteks membela iman Kristen, maka akan lucu sekali jika saya menggunakan artikel dari Kristen. Ya, kalau saya menyajikan artikel dari Kristen, sama saja nanti orang bisa bilang, itu kan kata Kristen, jadi membenarkan diri sendiri. Tidak. Jadi saya coba mencari dari artikel agama lain. Itu ya, paham ya? Bukan saya mau mendiskreditkan agama lain, tidak. Tapi saya coba mencari artikel dari agama lain untuk melihat supaya menjadi lebih objektif. Ya, di sini dikatakan ada satu judul di okezone.com ya, kapal Nabi Nuh ditemukan tepat seperti digambarkan di Al-Quran. Kata dia di Al-Quran. Tapi kita lihat isinya ya. Ya, kita lihat isinya menurut apa? Ya, setelah diukur ya, situs tersebut memiliki panjang 170 meter dan lebar 45 meter, hampir persis dengan ukuran panjang 300 hasta dan lebar 50 hasta, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh untuk dibangun menurut Genesis 6 dalam Alkitab. Genesis 6 itu kitab siapa? Kejadian 6? Alkitab. Alkitab punya siapa? Punya orang Kristen yang juga diakui oleh umat Yahudi. Oke ya. Jadi di sini dari sumber lain tuh kita bisa melihat ternyata Bahtera Nuh diakui. Memang ukurannya persis seperti apa yang tercatat di Alkitab. Jadi
Batranu itu bukan sekedar nubuatan kebetulan, bukan sekedar hayalan atau dongeng, tidak. Tetapi Alkitab benar-benar tulisan dan inspirasi oleh Allah. Peristiwa Nuh benar-benar terjadi, dan Nabi Musa bisa menceritakan hal-hal demikian dengan secara mendetail. Kenapa? Karena Alkitab adalah tulisan dan inspirasi oleh Allah. Bukan sembarang orang menulis. Itu adalah kuat kuasa Tuhan dalam memberikan manusia pengertian untuk menulis Alkitab. Ya, jelas ya, sampai ukurannya tepat, tidak meleset. Lalu kita buka lagi fakta kedua ya. Di dalam penemuan fosil-fosil di seluruh dunia, banyak ditemukan fosil-fosil makhluk laut seperti ikan, kerang, dan lain-lain itu ditemukan di puncak-puncak gunung. Dan itu secara akumulatif di seluruh dunia, bukan hanya di salah satu gunung. Bahkan di gunung tertinggi di dunia, di Gunung Himalaya. Nah, hal ini sudah menarik banyak sekali ilmuwan mencoba meneliti hal ini. Kenapa ya bisa di puncak-puncak gunung itu bisa ada fosil-fosil ikan? Kan ikan letaknya di laut. Siapa sih yang kurang kerjaan pindahin ikan dibawa ke gunung lalu dipendam di situ? Kan gak ada. Apa yang terjadi di dunia zaman dulu? Sehingga ilmuwan tidak harus menyatakan bahwa ya, bahwa apa? Itu adalah satu bukti ya. The discovery of this fossil reveals the truth about the origin of the Himalaya. Kebenaran dari Himalaya. It also reveals, ini juga mengungkapkan bahwa that the path of the roof of the world was once deep under an ocean. Jadi ini juga mengungkapkan bahwa tempat yang tertinggi di dunia zaman dahulu pernah tertutup oleh samudra. Mungkin ilmuwan bisa menyangkal hal ini dengan berbagai macam teori, tetapi tidak bisa menyangkal satu fakta bahwa dunia pernah tertutup oleh air, oleh samudra. Nah, inilah kita melihat keluar biasaan Alkitab ya. Alkitab bisa menulis peristiwa itu bahkan sebelum orang itu ada. Karena zaman dulu belum ada Google, belum ada internet, belum ada buku-buku. Tapi bagaimana Musa bisa menulis peristiwa yang demikian lampau sampai begitu akurat? Bukti bahwa Alkitab adalah sebuah kebenaran. Nah, ada hal yang menarik lagi tentang peristiwa Batranu ini ya. Setelah bumi tertutup oleh air bah, maka unsur-unsur bumi sudah berubah total. Jika zaman sekarang manusia mencoba mengukur usia bumi dengan karbon gitu, dengan mengukur karbon C14 atau potasium argon, yang dimana dia harus menggunakan standar atmosfer saat ini, tentu saja bagaimana bisa mengukur hal itu jika buminya sudah berubah total. Jadi kalau orang bilang fosil makhluk purba sudah puluhan ribu tahun, fosil dinosaurus sudah jutaan tahun, bagaimana bisa mengukurnya jika sendi-sendi bumi itu sudah berubah total? Jika bumi sudah hancur total oleh air bah, bagaimana manusia bisa mengukur peristiwa di masa umur bumi dengan tepat? Apalagi dengan menggunakan perhitungan radioaktif, perhitungan karbon. Nah, itulah semoga video ini bisa menguatkan kita semua tentang kebenaran dan keakuratan Alkitab. Bila video ini bisa menginspirasi dan memberkati bagi saudara-saudari, mohon untuk juga men-share juga kepada yang lain. Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya.